Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Nawaitu ta'lim wa ta'allum wal ifadah wal istifadah lillahi ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan belajar bersama-sama kembali. Insyaallah kita akan belajar tahsinul Quran, yaitu cara membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid yang benar, dan insyaallah sangat mudah dicoba ataupun diterapkan untuk khususnya bagi para pemula, para lansia. Insyaallah kita akan belajar tahsinul Quran pada juz 29, yaitu pada surah Al-Mursalat pada ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-20, melanjutkan pada pertemuan kita sebelumnya. Mari kita mulai, kita awali dengan bacaan ta'awud dan basmalah. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca pada ayat yang ke-11. Perhatikan cara membacanya. Wa idzar rusulu uqitat. Wa idzar rusulu uqitat. Perhatikan di sini dzalnya berharokat fathah, ada tanda alifnya di sini. Meskipun matobi'i, perhatikan di sini ada alif lam samsiyah. Ciri-cirinya ini roknya berharokat tasdid, maka dzalnya yang ada di sini ini tidak lagi dibaca panjang, tapi dibaca pendek. Kita langsung idghamkan, kita langsung tekan, kita langsung masukkan ke dalam huruf ro. Wa idzarru, wa idzarru. Jadi jangan kita baca wa idzar, tidak bisa. Ataupun kita baca wa idzar, tidak bisa. Tapi langsung kita idghamkan. Wa idzar rusulu uqitat. Rusulu di sini semuanya pendek, jangan kita panjangkan rusulu ataupun rusulu ataupun rusulu, semuanya pendek. Wa idzar rusulu uqitat, uqitat, uqi. Ini qafnya berharokat tasdid, maka kita masukkan, kita tekan, kita baca uqi, uqitat, uqitat. Wa idzar rusulu uqitat, uqi. Qafnya berharokat tasdid, kita tekan. Uqitat, taknya berharokat sukun, maka kita baca mati. Wa idzar rusulu uqitat, kita baca seperti itu. Nah, cara membacanya wa idzar rusulu uqitat. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ke-12. Perhatikan cara membacanya. Li ayyi yaumin ujjilat. Li ayyi yaumin ujjilat. Li ayyi yaumin ujjilat. Li ayyi di sini ada tanda tasdidnya pada ya-nya, sehingga kita masukkan, kita tekan, kita baca li ayyi. Tidak boleh kita baca li ayyi, tidak boleh, harus kita tekan li ayyi yaumin. Ada kasrah tanwin bertemu dengan alif, hukumnya dibaca idhar halqi. Idhar itu artinya jelas, halqi artinya tenggorokan. Kenapa? Karena alif ini adalah huruf yang keluar dari tenggorokan. Seperti itu. Li ayyi yaumin ujjilat. Ujji
Jimnya berharokat tasdid, kita masukkan, kita idghamkan, dibaca uji. Ujilat, ujilat, li ayyi yaumin ujilat. Seperti itu cara membacanya. Li ayyi yaumin ujilat. Taknya berharokat sukun, jadi kita matikan, kita ulangi. Wa idzar rusulu uqitat li ayyi yaumin ujilat. Kita baca pada ayat yang ke-13. Perhatikan cara membacanya. Liyaumil fasl. Liyaumil fasl. Di sini ada alif lam qamariyah, lamnya berharokat sukun. Kita baca liyaumil. Liyaumil ada wawu sukun, kita baca liyaumil, ada alif lam qamariyah, lamnya sukun, maka mimnya ini dimatikan, ada ini. Lamnya dimatikan. Liyaumil fasl. Nah, di sini ada lafadz lam yang berharokat kasroh ketika ada tanda waqaf berhenti, maka cara membacanya lamnya ini dimatikan. Karena di sini adalah huruf shad yang berharokat sukun, maka tidak bisa. Nah, cara membacanya yaitu suaranya, ucapannya liyaumil fasl. Liyaumil fasl. Kita ulangi. Wa idzar rusulu uqitat li ayyi yaumin ujjilat liyaumil fasl. Seperti itu cara membacanya. Kita baca pada ayat yang ke-14. Perhatikan cara membacanya. Wa ma adraka ma yaumul fasl. Wa ma adraka ma yaumul fasl. Perhatikan di sini mimnya ini dibaca mad jaiz munfasil, dipanjangkan 5 ketukan. Kita baca wa ma dalnya di sini berharokat sukun, maka dimatikan dan diqalqalah, dipantulkan suaranya. Da itu namanya qalqalah, pantulan suaranya. Wa ma adraka, roknya berharokat fathah, dibaca panjang. Adraka ma, mimnya dibaca panjang, ada tanda alifnya, matopi'i, panjangkan 2 ketukan. Ma yaumul fasl, yaumul, alif lam qamariyah, ini lamnya dimatikan. Yaumul fasl. Wa ma adraka ma yaumul fasl. Selanjutnya kita baca dari sini. Wa idzar rusulu uqitat li ayyi yaumin ujjilat liyaumil fasl. Wa ma adraka ma yaumul fasl. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ke-15. Perhatikan cara membacanya. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Ulangi. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Wai, di sini ada ya sukun, dibaca wai lun. Dhammah tanwin bertemu dengan huruf ya, hukumnya dibaca idgham bi gunnah, dimasukkan dan disertai berdengung. Wailun itu namanya berdengung. Wailun yawma idzil. Di sini perhatikan kasrah tanwin bertemu dengan huruf lam, ini hukumnya dibaca idgham bila gunnah. Jadi cara membacanya yaitu jangan dibaca berdengung. Kita ulangi. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Nah, seperti itu cara membacanya. Yauma idzil lil, jangan dibaca yauma idzil lil, tidak boleh. Kita fokus pada ini, lil mukadzibin.
lamnya berharokat sukun maka dibaca lil, dimatikan. Dzalnya juga berharokat tasdid maka ditekan, dimasukkan, diidghamkan dzalnya mukadzi. Lil mukadzibin, ya-nya berharokat sukun maka baknya ini dibaca panjang matobi'i, dipanjangkan 2 ketukan, dan nunnya di sini dibaca mati sukun karena ada tanda waqaf berhenti ataupun mat adid disukun. Kita baca wailun yauma idzil lil mukadzibin. Kita baca dari sini wa ma adraka ma yaumul fasl wailun yauma idzil lil mukadzibin. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ke-16, perhatikan cara membacanya. Alam nuhlikil awwalin. Alam nuhlikil awwalin. Alam di sini mim sukun bertemu dengan huruf nun, ini hukumnya dibaca idhar syafawi. Jadi dibaca jelas. Idhar itu artinya jelas, syafawi artinya mulut. Jadi di sini jangan dibaca berdengung. Jangan kita membacanya alam nuhli, tidak boleh, harus dibaca jelas. Alam nuhlikil awwalin. Awwalin. Ada lam alif, lamnya berharokat sukun, kita matikan. Alam nuhlikil awwa, awwa. Wawunya tasdid maka dimasukkan, diidghamkan awwalin. Nah, lamnya di sini ada ya sukun maka lamnya dibaca panjang matobi'i, dipanjangkan 2 ketukan, dan nunnya di sini dimatikan, ada tanda waqaf berhenti maka nunnya dibaca mati ataupun sukun mat arid sukun. Alam nuhlikil awwalin. Kita baca dari sini. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Alam nuhlikil awwalin. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ke-17, perhatikan. Tsumma nutbi'uhumul akhirin. Tsumma mim tasdid hukumnya dibaca gunnah ataupun berdengung, didengungkan. Tsumma nutbi'uhumul, taknya berharokat sukun, dimatikan, dibaca nutbi'uhumul. Lam alif, lamnya sukun. Tsumma nutbi'uhumul akhirin. Alifnya dibaca panjang, ada tanda harokat seperti ini. Akhirin, yaknya berharokat sukun maka roknya dibaca panjangkan 2 ketukan, dan nunnya di sini dibaca mati ataupun dibaca mat adid sukun, disukunkan, ada tanda waqaf berhenti. Tsumma nutbi'uhumul akhirin. Kita baca dari sini. Alam nuhlikil awwalin. Tsumma nutbi'uhumul akhirin. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ke-18 pada surah Al-Mursalat. Kita baca, perhatikan cara membacanya. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Perhatikan, kadzalika naf'alu bil mujrimin. Kita fokus, perhatikan, dalnya ini dibaca panjangkan 2 ketukan, ada tanda harokat fathah seperti ini, dan fa-nya di sini dibaca sukun ataupun mati, dibaca naf. Nah, kadzalika naf'alu bil muj. Perhatikan bil muj. Perhatikan lamnya ini dibaca sukun ataupun mati, dibaca bil muj. Jimnya berharokat sukun maka dikolkolah, dipantulkan suaranya. Muj, ja itu namanya kolkolah ataupun pantulan suara dari huruf jim ini.
bil mujrimin. Mimnya dibaca panjang, ada tanda ya sukunya, dipanjangkan 2 ketukan, dan nunnya di sini dibaca mati ataupun sukun, mad adil sukun. Kita baca kadzalika naf'alu bil mujrimin. Kita baca dari sini. Alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhumul akhirin. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ke-19. Perhatikan cara membacanya. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Wailun, di sini ada ya sukun dibaca wailun. Dhammah tanwin bertemu dengan huruf ya, ini hukumnya dibaca idgham bi gunnah. Jadi dimasukkan dan disertai berdengung. Wailun yaw. Wailun yaw. Yaw di sini ada wawu sukunnya. Wailun yaw ma'idil. Ma'idil kasrah tanwin bertemu dengan huruf lam. Ini hukumnya dibaca idgham bila gunnah. Jadi dibaca jangan didengungkan, dimasukkan dan disertai, jangan berdengung. Wailun yauma idzil lil. Seperti itu, jangan dibaca yauma idzil. Nah, itu tidak boleh. Wailun yauma idzil. Jadi dibaca jelas, jangan didengungkan. Wailun yauma idzil lil. Lamnya sukun, maka dimatikan lil mukadzi, tasdid pada zalnya. Mukadzibin, ya berharokat sukun, maka baknya dibaca panjang, nunnya ini dimatikan, mad adil sukun. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Kita baca dari sini. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Terakhir pada ayat yang ke-20 pada surah Al-Mursalat. Perhatikan cara membacanya. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Di sini ada mim sukun yang bertemu dengan huruf nun. Ini hukumnya dibaca idhar syafawi. Jadi dibaca jelas, jangan dibaca berdengung. Misalkan alam, tidak boleh. Alam nakhluq. Khoknya berharokat, sukun dimatikan. Alam nakhluqkum. Qaf sukun yang bertemu dengan huruf kaf, maka ini kita bacanya pada kafnya. Makanya yang di sini berharokat tasdid kita masukkan. Nakhluq. Alam nakhluqkum. Mim sukun bertemu dengan huruf mim, ini hukumnya dibaca idgham mimi. Idgham mimi ini maka dibaca berdengung. Alam nakhluqkum mim, seperti itu. Mimma, nun sukun bertemu dengan huruf mim, hukumnya dibaca idgham bi gunnah. Cara membacanya itu dengan cara dimasukkan dan didengungkan. Mimma, seperti itu. Mimma, baca mad wajib mutasil. Mimma mahin. Mahin. Mimma kasrah tanwin bertemu dengan huruf mim, hukumnya dibaca idgham bi gunnah, dimasukkan dan disertai berdengung. Mimma, panjangkan 6 ketukan. Mimma mahin. Haknya dibaca panjang, ada ya sukunnya, matopi'i, panjangkan 2 ketukan, dan nunnya di sini dibaca mati ataupun sukun, mad adil sukun. Kita baca dari sini.
Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah belajar bersama-sama, yaitu belajar tahsinul Quran, cara membaca Al-Quran dengan tartil, dengan hukum metode tajwid yang benar. Dan insyaallah metode seperti ini sangat mudah untuk saudaraku, para pemula, para lansia yang insyaallah saat ini sedang belajar dan ingin mempelajari Al-Quran. Jadi penting sekali kita mengetahui hukum-hukum ilmu tajwid. Supaya apa? Supaya kita mengetahui rambu-rambunya saat kita membaca Al-Quran. Tentunya supaya kita bisa memposisikan mana yang dibaca panjang, mana yang dibaca pendek, mana yang dibaca gunnah berdengung, mana yang dibaca idhar ataupun jelas, sesuai dengan kaidah hukum tajwid yang benar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, memerintahkan untuk kita supaya membaca Al-Qur'an dengan tartil, warattil Qur'ana tartilah. Maka belajar Al-Qur'an tentunya kita harus mengetahui hukum-hukum tajwidnya, insyaallah sambil jalan sesuai dengan proses. Ketika kita bersungguh-sungguh membaca Al-Qur'an, istiqomah itu akan memudahkan kita, memudahkan lidah kita itu akan fasih dalam membaca Al-Quran, insyaallah dengan niat yang ikhlas karena Allah, membaca Al-Quran semata-mata ingin mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan untuk kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik untuk kita selalu disibukkan dalam apapun, tidak melupakan Al-Quran. Meskipun kita sibuk, tetapi yang ada di dalam hati kita adalah Al-Quran. Semoga kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga metode ini dapat bermanfaat, dapat memberikan contoh dan edukasi khususnya bagi para pemula, para lansia. Semoga bermanfaat dan Allah semoga memberikan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.